Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Mutakina, biasa dipanggil Takin dari kelas 11. Di sini saya ingin menjelaskan bab 5 tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Ada sejarah Daulah Bani Umayyah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan memperoleh pengakuan dari umat Islam sebagai khalifah kelima pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Selanjutnya, ia membentuk dinasti Bani Umayyah pada tahun 41 sampai 133 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Berlangsung kurang lebih 90 tahun, ibu kota negara dipindahkan oleh Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat Muawiyah berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Bani Umayyah adalah anak cucu keturunan Umayyah bin Abdi Syam. Daulah Bani Umayyah disebut juga sebagai dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh berpengaruh dari Bani Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi Fathu Mekah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ia menjadi salah satu periwayat hadis yang baik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Muawiyah memimpin tentara Islam dalam perang Riddah untuk menumpas kaum murtad. Peranan Muawiyah bertambah besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sebabnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga anggota Bani Umayyah. Pada saat itu, Muawiyah menjabat gubernur di Damaskus, Suriah. Perpecahan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib disebabkan karena kelompok Bani Umayyah merasa tidak puas terhadap kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam menangani kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah akhirnya pecah menjadi perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan peristiwa Tahkim yang menyebabkan munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok dari pihak Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menerima hasil Tahkim. Peristiwa tersebut berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Peninggalan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, Hasan bin Ali. Tetapi pemerintahan Hasan bin Ali hanya bertahan beberapa bulan saja, kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Sebelum penyerahan kekuasaan terjadi, Hasan bin Ali meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Muawiyah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Muawiyah harus berjanji menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan Hasan bin Ali dan keluarganya. Yang ketiga, jika Muawiyah wafat, kekhalifahan harus diserahkan kepada musyawarah di antara kaum muslimin. Yang keempat, pajak tanah di negeri Ahwas diserahkan pada Hasan setiap tahun. Muawiyah diwajibkan menyerahkan uang sebesar 2 juta dirham kepada Husain, adiknya Hasan. Muawiyah menerima syarat tersebut pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itu, secara resmi pemerintahan dipegang oleh Muawiyah. Kemudian ia memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Setelah dipimpin Muawiyah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem musyawarah menjadi sistem monarki, kerajaan yang bersifat turun-menurun. Ciri-ciri sistem monarki, kerajaan yang bersifat turun-menurun adalah sebagai berikut. 1. Raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Yang kedua, raja memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kebijakannya sendiri. Ketiga, rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan, dan dicukupi semua kebutuhan. Yang keempat, semua pendapat dan keinginan raja hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk disampaikan dan direalisasikan sejauh tidak sesuai dengan kehendak raja. 5. Terjadi pengangkatan putra mahkota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses berdirinya Bani Umayyah adalah adanya keinginan dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi penguasa atas dunia Islam dan mengungguli suku-suku lain di Jazirah Arab ketika itu. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang oleh 14 khalifah. Daerah Bani Umayyah di Damaskus
tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Yang kedua, ada kebijakan-kebijakan pemerintahan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah pertama. Dia menetapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperluas wilayah dakwah Islam di 3 wilayah, seperti Afrika Utara, India, dan Byzantium. Akan tetapi, dari 3 wilayah itu, dakwah Islam lebih dahulu sampai di Byzantium. Karena selain wilayah yang subur, masyarakat menganut agama Nasrani Ortodoks. Kedua, untuk membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Byzantium untuk diperkerjakan dalam pemerintahan Islam. Pada tahun 711 Masehi, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengirimkan pasukan Islam ke Andalusia, Spanyol. Oleh pakar sejarah bahwa kebijakan para khalifah tersebut di atas adalah sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah. Di dalam menata kekuasaan selanjutnya, kebijakan Khalifah Muawiyah yang paling berpengaruh seperti memperkerjakan para profesional dari Byzantium untuk menata administrasi keuangan negara, serta mengadakan perluasan wilayah di wilayah yang sangat strategis. Menurut beberapa pendapat, kebijakan Khalifah Muawiyah tersebut adalah sebagai fondasi Bani Umayyah yang kuat dan sangat strategis. Umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Golongan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan pendukung Bani Umayyah, yang kedua adalah golongan pendukung Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada golongan Khawarij. Ketiga, ada proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, yang kedua bidang seni, yang ketiga bidang sastra. Yang ketiga, ada beberapa khalifah Daulah Bani Umayyah yang terkenal. Dari sekian banyak khalifah pada zaman Bani Umayyah, ada beberapa khalifah yang terkenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dengan sejarah Bani Umayyah karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih menjabat sebagai khalifah yang terakhir. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah yang memerintah dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Meskipun Muawiyah memproklamirkan Bani Umayyah dengan cara yang kurang sesuai dengan nilai-nilai agama, akan tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah hingga mencapai masa perkembangan yang sangat pesat. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk departemen dan duta yang belum pernah dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua, Muawiyah juga mengangkat beberapa tenaga profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Byzantium dan diperkerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, memperluas atau memperkembangkan wilayah dari 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Byzantium. Yang kedua ada Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Yang ketiga ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang keempat ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat ada ibrah dari perkembangan peradaban Islam pada Bani Umayyah. Ibrah atau pembelajaran yang dapat kita petik dari perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah adalah keteladanan dari tokoh-tokoh Bani Umayyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sikap keberanian dan kesungguhan serta istiqomah Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam perjuangan kebenaran. Yang kedua ada sikap cerdas dan strategis Muawiyah bin Abi Sufyan ketika memperluas wilayah dakwah Islam. Yang ketiga ada sikap sosial dan toleran Al-Walid pada saat memenuhi pemerintahan Raja Gothik meminta bantuan pasukan untuk membantu mengusir pemberontak di wilayahnya. Al-Walid mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Yang keempat ada sikap religius, adil, sosial, dan bermusyawarah. Umar bin Abdul Aziz pada saat melarang putranya memakai lampu penerang hanya untuk keperluan pribadi ketika menyediakan fasilitas pemberdayaan ekonomi rakyat untuk masyarakat ekonomi lemah dan ketika membuka forum komunikasi antara rakyat dengan khalifah.
kepala pemerintah tentang kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintahan. 5. Sikap berani dan tegas melawan kebatilan yang ditunjukkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika memberantas semua pemberontakan. Yang keenam, ada sikap empati, toleran, dan pemaaf Khalifah Ali Amin ketika membebaskan para pemberontak terhadap dirinya. Masa pemerintahan Bani Umayyah menunjukkan pentingnya stabilitas politik negara sebagai modal untuk mengembangkan kekuasaan setelah stabilitas politik tercapai. Pembangunan di berbagai bidang dapat digalakan. Sekian presentasi SKI dari Ilmu Mutakina atau bisa dipanggil Takin. Terima kasih.